Nah nuju naon eta teh di dinya? Aduh, Mang Uu biasa lagi nyari-nyari sesuatu Mang Uu ya teh. Oh, cari apa itu Bang di sini Bang? Ini Bang, di saat orang lain mencari atau kebingungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Tani. Oke guys, kali ini saya akan menyepil satu buah tanaman cabai ori 212. Ini usia kurang lebih 125 hari. Namun ini sudah dipanen kurang lebih 3 kali ya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, cabai ori 212 di umuran kurang lebih 125 harian, dan ini sudah 3 kali panen guys. Alhamdulillah. Dari cabai ori yang satu ini, yang di atas itu sudah 3 kali, kalau yang ini sudah 4 kali. Yang di bawah ya, umurnya beda. Oke, kita lihat-lihat di sini. Alhamdulillah cabainya sehat-sehat guys, dan seperti biasa makin menguning sekarang guys. Tanaman cabai orinya makin menguning. Menguning bukan daun yang layu menguning guys, tapi ini menguning karena cabainya sudah mulai banyak guys. Alhamdulillah. Oke, dari ujung sini mulsa ke ujung mulsa belakang itu, alhamdulillah cabainya sudah banyak sekali guys, lebat sekali. Dan kita lihat dari bedengan. Oke, itu ada penampakan apa di sana guys. Sekarang hari Jumat. Ini terakhir dipanen itu hari Rabu. Hari Rabu berarti ini Rabu, Kamis, Jumat. Berarti selang 1 hari guys sudah mulai ada yang memerah lagi guys, memulai oren lagi. Oke, itu ada keranjang di sana ternyata guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Uu. Nah nuju naon eta teh di dinya? Aduh, Mang Uu biasa lagi nyari-nyari sesuatu Mang Uu ya teh. Oh, cari apa itu Bang di sini Bang? Ini Bang, di saat orang lain mencari atau kebingungan di saat pengendalian patek, tapi kenapa ya tanaman saya nggak kena ya? Aduh. Nih, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah Bang, berkah nih. Nggak ada tuh yang namanya patek-patek itulah. Tuh, mulus-mulus ya, cantik-cantik. Bukannya saya sombong, tapi saya hanya ingin menjelaskan pengaplikasian apa sih atau fungisida apa yang sering kita lakukan, intinya dari perawatan cabai tersebut supaya terhindar dari yang namanya hama antraknosa atau jamur antraknosa ya, yang sering bikin Kesel ya. bukan bikin kesel lagi Bang, itu yang namanya antraknosa kalau misalkan udah masuk di area tanaman kita itu sulitnya minta ampun Bang buat dikendalikan. Tapi alhamdulillah setelah tadi saya keliling-keliling di area sini, alhamdulillah tidak ada itu yang namanya antraknosa ya. Jadi alhamdulillah, biarpun di sini melihat atau mengingat ketika sekarang ini cuacanya lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Kita lihat tidak ada tuh, alhamdulillah. Makanya, tapi bukannya kita tidak tidak selalu mengaplikasikannya fungisida, tapi kita tetap saja harus melakukan pengaplikasiannya demi menjaga ya. Alhamdulillah di sini tuh 0 ya, 0 sekarang. Kemarin di sini tuh ada 1 atau 2, tapi sekarang alhamdulillah udah sehat kembali. Nah, aplikasi apa sih yang kemarin saya kasih? Dan nah itu dia Bang, apa sih rahasianya bisa seperti ini Bang? Sehat-sehat dan juga tidak ada patek. Ada sih beberapa yang mungkin kita sering di sini melakukan aplikasi jenis fungisida ya, demi menghambat atau kita lebih mengendalikan patek tersebut. Salah satunya kita kasih nih, jangan lupa ya, Amistartop ya. Amistartop seperti biasa yang kemarin-kemarin kita lakukan itu, pengaplikasian ini rutin. Ketika kita melakukan penyepraian maupun pengocoran, kita lakukan pencampuran menggunakan Amistartop ya, karena dia tuh sifatnya sistemik. Yang sifatnya sistemik itu dia akan memburu
mencari ya di mana sih ini jamur berada, dan dia pun akan mengendalikan secara tuntas ya. Cukup dengan 3 kali pengaplikasian, alhamdulillah sekarang setelah kita lihat, barusan kita cek ke belakang, alhamdulillah pateknya tuh nggak ada ya, alhamdulillah. Dan ini pun harus kita rolling menggunakan bakterisida ataupun sejenis Kopside ya, Kopside 77 atau sejenis Nordok ya. 3 hari sekali kita mix, ataupun kita lakukan seperti ini, Amis Startop 3 kali 1 minggu tuh kan ada 2 kali pengaplikasian, berarti Amis Startop, lalu minggu kedua kita lakukan pengaplikasian menggunakan Kopside ya, Kopside. Terus aplikasi lagi Amis Startop, Kopside, seperti itu. Bisa dibalik atau kita bisa rollingnya berurutan. Nah seperti itu Bang, Amis Startop, lalu Kopside, lalu Amis Startop lagi, lalu Kopside lagi, seperti itu bisa. Atau kita kasih Kopside dulu, lalu Amis Startop, langsung kita kasih Kopside lagi, kita Amis Startop lagi, seperti itu bisa Bang. Nah makanya ketika kita melakukan pengaplikasian jenis fungisida itu tidak langsung berturut-turut pengaplikasian jenis bahan aktif tersebut ya. Makanya di sini tuh ada sifat resisten dari yang namanya jamur. Biasanya dia tuh ketika kita aplikasikan fungisida seperti ini, ada sebahagian yang masih kuat ya. Maksudnya masih kuat, dia tuh bersifat resisten terhadap jenis bahan aktif seperti yang ada di kemasan ini. Bisa kita aplikasikan dengan fungisida jenis yang lain atau berbahan aktif lain demi membunuh sisa jamur yang tadi tidak terbunuh, seperti itu Bang. Jamur yang bandel ya, Bang, ya. Seperti itu. Lebat-lebat ya. Sekarang ini tuh kurang lebih pengaplikasian setelah 4 atau 3 kali pengaplikasian, alhamdulillah sekarang sudah nggak ada ya. Tapi kita bukannya nggak mengaplikasikannya lagi, kita juga harus tetap melakukan pengaplikasian, cuma sifatnya demi menjaga doang ya, bukan kita melakukan pengendalian. Tapi otomatis ketika kita yang namanya melakukan pengendalian dengan pencegahan itu kan beda. Dosis yang kita kasih demi melakukan pencegahan itu kurang lebih hanya setengah dari dosis yang biasanya kita kasih setelah kita lihat ada di lahan kita ada salah satunya penyakit yang bisa kita tanganin, seperti itu Bang. Kalau misalkan sudah ada antraknosanya, umpamanya ketika udah ada antraknosa di sini tuh kita kasih 0 atau 1 mili per liter air. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita cukup melakukan hanya 0,5 mili per liter air, seperti itu Bang. Setengahnya itu Bang. Ya. Iya. Ada lagi nggak? Gimana nih penonton, masih ada nggak? Oh katanya sudah. Alhamdulillah kita lihat di sini buat pateknya nggak ada, ulat bor nggak ada, sama lalat buah juga pun alhamdulillah sudah bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah tidak ada lagi yang terkena, biar mau bentuk hama ataupun dari bentuk penyakit seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita lakukan pemetikan yang berikutnya ketika 5 hari ke depan. 5 hari ke depan setelah kemarin kita melakukan pemetikan. Kemarin itu kita melakukan pemetikan di hari hari Rabu ya. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Paling kalau misalkan kita antara Senin sama Selasa ya kita lakukan pemetikannya kembali. Oke Bang. Aduh, sangat bermanfaat sekali nih bagi sahabat SCP Tani. Oke Kang Jang, terima kasih ya. Dilanjut. Oke, lanjut lagi nih. Nah sahabat SCP Tani, ternyata seperti itulah rahasia yang diungkapkan dan dibuka-buka di sini oleh narasumber kita yaitu Kang Jang. Untuk cara perawatan dan pengendaliannya seperti itu supaya terhindar dari hama dan juga jamur serta penyakit yang lainnya, terutama hama patek yang sangat pokoknya itu banget ya bagi petani. Oke sahabat SCP Tani, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua, dan jangan lupa yang belum subscribe ya, di subscribe dulu. Sampai ketemu lagi di video SCP Tani berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.